Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Cara Merayu Allah Agar Doamu Cepat Dikabulkan. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Talabuka minhu. Kamu meminta, berdoa, menuntut kepadanya. Siapa dia? Allah. Ittihamun lahu. Sama saja dengan kamu ittiham, menuduh Allah Ta'ala. Nah ini lagi nyindir kita. Banyak orang baca teks ini tapi nggak paham backgroundnya, apa konteks dia ngomongnya. Akhirnya beberapa teman-teman saya yang nggak mengerti hikam mengatakan ini kebatilan di hikam. Doa kok disebut menuduh Allah? Ya iya, kamu berdoa tapi kamu meyakini kok Allah belum dengar ya. Pernah dengar nggak? Ada orang mengatakan, saya sudah berdoa ke Allah dengar nggak sih? Pernah merasa begitu? Merasa bahwa Allah nggak dengar doa, itu berarti menuduh Allah Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, apa yang antum merasakan waktu berdoa? Ngasih tahu Allah atau ngapain? Ngasih tahu ya? Doa ngasih tahu ya? Ya Allah, saya butuh ini. Kayaknya Allah nggak tahu. Berarti nuduh Allah tidak tahu. Ini dosa para pendoa, adab buruk dari para pendoa. Maka Imam Ta'ala marah dan dikatakan talabuka minhu ittihamun lahu. Kamu doa tapi kamu menuduh dia bahwa dia tidak tahu urusan, dia tidak tahu hajat. Itu maksudnya, benar kan? Ada ibu-ibu nanya ke saya, mau 60-an, Ustaz, apakah Allah dengar doa saya? 60 tahun dia doa, dia masih merasa Allah tidak dengar doa dia. Kira-kira gimana dengan yang baru bocah-bocah 19, 14, 20 tahunan ini? Masih ngerasa gitu? Berarti gagal aja ya. Kita ulangi lagi. Allah itu bersifat apa? Punya ilmu dan dia alim. Innahu alimun bidatis sudur. Itu ayat yang berulang-ulang. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang tergores di. Sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah tahu belum kebutuhan kita. Ya, apa yang bakal kita lakukan. Berarti doa itu untuk apa? Doa bukan ngasih tahu Allah. Doa itu curhat kepada Allah Ta'ala. Orang curhat biasanya sudah tahu jalan keluarnya. Tapi kenapa dia curhat? Supaya lega apa yang di dalam hati. Karena curhat itu menunjukkan kenyamanan. Saya sudah tanya beberapa teman, kenapa kamu curhat kepada orang? Yang banyak, saya nyaman dengan dia. Saya nyaman ya sudah. Berarti tempat curhat yang paling nyaman seharusnya adalah kalau kita curhat ke orang, bisa ke orang itu membeberkan kembali, atau ustaz, atau teman, atau suami istri, atau teman sekamar. Suatu saat dia akan membeberkannya ke orang lain. Teman saya menikah 5 tahun, lalu kemudian dia membeberkan aib dari pasangannya. Kita kan jadi nggak nyaman. Kita jadi nggak nyaman. Loh, kok dia ceritain ke saya? Gitu. Kenapa nggak disimpan sendiri? Itu suami istri. Maka kalau curhatlah kepada yang maha menjaga rahasia. Wa huwa as-samad. Ya, Allah tempat curhat itu artinya. Jadi as-samad itu artinya tidak hanya tempat bergantung, tapi juga tempat curhat. Apakah sudah curhat malam ini kepada Allah? Ada masalah curhatnya ke dia, jangan curhat ke makhluk. Kecewa nanti nggak bisa dapat jawaban yang benar. Nah ini makna dari talabuka minhu ittihamun lahu. Jadi mulai detik ini, mulai pagi ini, kalau doa, nah maka kita mulai doa yang alim, yang azim. Wahai yang maha tahu isi hatiku, aku ingin curhat kepadamu. Seperti itu. Jadi nggak mesti bahasa Arab, ya. Bisa doa pakai bahasa apapun. Tapi kalau dalam sholat doa mesti bahasa Arab. Karena bahasa Arab syarat dan rukunnya dalam bahasa Arab semuanya. Nanti jangan pakai bahasa Sunda, Jawa. Nanti disebut Kiai Roy itu yang di malam ya. Ingat gak tuh? Itu
bukan Islam Nusantara itu ya, Islam Roy itu. Wa talabuka lahu ghaibatan minka anhu. Kamu mencari atau menuntut meminta lahu baginya ghaibatan minka anhu, ya sama kayak tadi Ustaz, Allah dengar gak sih? Nah, dia lagi nyari Allah dengar gak sih, mempertanyakan tentang Allah itu ghaibatan minka, karena kamu merasa jauh dari Allah Ta'ala. Wa talabuka li ghairihi, kamu minta kepada selain Allah itu kamu nggak tahu malu. Likillati hayaika, likillah artinya sedikit, haya malu, karena sedikit malumu, bukan kurang kemaluanmu. Setengah berjemaah unik itu. Yang benar apa? Likillati hayaika, karena sedikitnya rasa malu. Oleh karena itu dalam tradisi ahli tauhid, al-haya' minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Itu adalah malu kepada Allah, itu yang paling tinggi. Meminta kepada selain Allah, nah, itu nggak ada rasa malu. Maka Maulana Imam Abdul Qadir Jilani tidak pernah meminta kepada makhluk. Dia kalau minta apa saja pasti ikhlas. Ya. Kita nggak bisa seperti beliau. Ya. Tapi yang penting kalau kita latih hanya kepada Allah. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika. Kenapa kamu minta kepada selainmu? Karena bukan disebabkan, bukan akan menyebabkan li wujudi, karena wujudnya. Wujud apa? Wujud bu'dika, wujud dari jauhmu anhu darinya. Kalau saya ada dekat antum semua, saya perlu dicari kan? Enggak. Kalau jauh perlu dicari. Jadi kalau ada orang mencari Allah itu dia merasa Allahnya jauh ya? Nah, maka kita ulang, ini yang paling kencang itu bagian depannya, cocok dengan mahasiswa. Talabika minhu, talabuka minhu ittihamun lahu. Kamu berdoa dalam hatimu ingin ngasih tahu dia, berarti kamu buruk adab, kamu nuduh dia tidak tahu. Nah, coba diyakini Allah dulu, Allah sekarang, Allah nanti sama. Allah sebelum menciptakan kita sudah tahu apa kebutuhan kita daripada melebihi orang tua. Maka dikatakan oleh Nabi SAW bahwa Allah itu ghayur, seperti ghayur, maha pencemburu, maha penyayang, rauf, rahim, melebihi orang tua. Saya kepada anaknya, belum punya anak ya, jadi belum tahu ya gimana saya orang tua ke anak. Jadi coba kalau ada berdoa ya, coba dimulai doa itu mulainya apa? Alhamdulillah, Bismillah, lalu puji. Alhamdulillah, Asmaul Husna, lalu salawat. Dan Asmaul Husna yang paling bagus dalam bab ini adalah menyebut ya Ali, wahai yang maha Ali, wahai yang maha tahu isi hatiku. Nah, itu paling bagus. Ada ayat Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni, jika hamba-Ku bertanya mengenaiku, maka katakanlah aku dekat. Allah itu dekat, tapi kita nggak merasa dekat. Itu problemnya. Ini kenapa terjadi perdebatan antara orang yang bertawassul dengan tidak tawassul. Bagi yang mengharapkan tawassul, jawabnya Allah itu dekat. Dijawab lagi sama yang suka tawassul. Betul, Allah itu dekat dari sisi dia, tapi dari sisi kamu merasa dekat atau tidak? Gitu ya. Nah, ini perdebatannya nggak selesai ya. Sampai hari ini masih ramai aja orang debat masalah tawassul. Dan Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa orang yang berdoa jika dia memanggilku. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, maka aku akan menjawab. Jadi, kapan doa itu diijabah? Jika dia sudah merasa memanggil yang maha ada. Jadi kalau antum doa tapi kayak ngomong ke tembok, itu nggak akan dikabulkan. Jadi doa itu harus merasa bahwa Allah itu memang ada. Merasa bahwa dia lebih dekat dari urat nadi kita. Kalau lebih dekat dari urat nadi, berarti lebih dekat dari diri sendiri. Kenapa disebut urat nadi? Berarti Allah lebih tahu kita daripada kita sendiri. Ya. Lanjut. Ma'amin nafasin kuladihi illa walahu qadrun fika yudhihi. Ya. Di dalam nafas yang dibawa
ini jelaskan atau nampakkan, mengeluarkannya, melainkan walau qadrun kita, ada pada dirimu. Kadar itu takdir ya. Jadi dia telah ditentukan oleh dia. Telah berlalu yumdi maudi artinya fi'il yang pasti sudah berlalu. Kema min nafasi, tiadalah min dari nafas, suatu nafas. Jadi kalau dikasih baris nafas artinya nafas, tapi kalau dimatiin tengahnya nafs itu jiwa, diri, bukan nafsu. Nafsu bahasa Arabnya hawa, pakai ha atau syahwat. Ma min nafasin tubdihi, tiadalah dari nafas tubdihi yang kamu tampakkan, illa walahu, kecuali baginya nafas, fika, pada dirimu, qadarun, satu takdir, yumdihi, yang telah dia berlalukan padamu, yang telah dia tetapkan kepadamu. Pernah asma? Ada yang pernah asma? Sehat semua? Wow. Pernah rap-rapan nggak? Ya, pernah rap-rapan ya? Bisa nafas nggak? Nggak bisa ya? Ya, bisa nafas. Rap-rapan tuh nggak? Bagi tidur tuh sudah bisa nafas. Ketindihan. Pernah alami? Sering? Itu ada yang medis, ada yang non medis ya. Mungkin magic bisa jadi. Biasanya itu masalahnya di sini bagian yang nafasnya itu ketutup. Harus ada gerakan tertentu ya. Tapi pernah berpikir nggak berapa kantong oksigen seharusnya kita butuhkan di hari? Jangan mikir. Sehari itu berapa liter? Ternyata berliter-liter ya. Dan kalau kamu pernah sakit berat dan butuh alat itu, ternyata alat itu dibeli ya. Oksigennya dibeli. Jadi kalau dipasang di hidung tuh enak, dia cuma oksigen murni, nggak ada karbonnya, masuk, bisa bikin orang sadar. Ya, jadi kalau orang nggak sadar, yang kesadarannya masih dekat dengan ambang ketidaksadarannya itu, kasih oksigennya bisa nyambung. Nanti dicari di Google ya, berapa harga 1 liter dari oksigen. Jadi ternyata satu nafas itu kita sudah mengkonsumsi beberapa dari oksigen. Satu. Yang kedua, ketika dia masuk, nanti diserap oleh paru-paru, ya, nanti dikirim ke jantung nanti dengan hemoglobin membawa ke seluruh tubuh. Sederhana gitu, atau itu complicated, ya, sangat complicated, luar biasa. Ada satu bagian tubuh nggak mengalir darah dengan udara segala macam, itu orang bisa stroke. Ya. Atau penyempitan pembuluh darah, nanti dipasang ring. Satu ring itu 100 juta. Ring itu bukan cincin, tapi dia bentuk cincin ditanam, nanti dia ngalir, nanti sampai di bagian mana dia dibuka supaya plak itu. Darah itu kalau kita beret gitu darah, dia beku nggak? Nah, darah tertentu itu beku di pembuluh darah, sebentar nggak terjadi pada kita ya. Nah, itu harus pakai ring. Kalau nggak dia nggak lancar, bisa terjadi gagal jantung atau hipertensi, atau puncaknya adalah stroke dan meninggal. Makanya orang yang terhambat atau pecah pembuluh darahnya, darahnya terus tapi nggak bisa lewat, pecah nih. Itu stroke-nya lumayan. Tapi kalau dia rusak, itu masih bisa dibenerin. Tapi kalau ada stroke, bisa balik lagi, bawa lagi, berarti dia cuma rusak, belum sampai pecah. Ya, coba tanya ke teman dokter ya, saya kan cuma dokter. Tapi dapat info dari mereka, kan banyak iklan bisa menyembuhkan kolesterol, menyembuhkan stroke. Kita tanya, emang ada ilmu begitu? Dia jawab, ada 2 macam stroke. Stroke yang permanen, ada stroke yang masih ringan, gitu, yang berat itu. Sebabnya ini dan itu, baru kita paham. Jadi teman-teman semua, ternyata nafas itu penting sekali. Teman saya, habis kita kirim dulu ke Tiongkok, dia setiap pagi itu melihat orang-orang aki-aki tua-tua latihan tai chi di tepi pinggir jalan, ya.
Tai Chi. Tahu Tai Chi? Yang merasa tarik nafas, tahan, keluar, terus tangannya gak ada dikit ya. Itu ternyata ketika saya tanya, kamu melihat orang Cina banyak yang umurnya panjang nggak? Jawabannya iya. Kira-kira sebabnya apa? Dia jawab salah satunya adalah mereka suka latihan olah nafas. Jadi orang kalau bagus nafas umur bisa panjang. Gitu. Bahkan ada Syekh Jalaluddin mengatakan orang kalau pintar jaga nafas yang maha Allah bersama yang maha hidup, dia akan bisa hidup berapa tahun pun dia mau. Jadi kalau ada Nabi Khidir masih hidup hari ini mungkin saja, wallahu a'lam ya. Tapi bisa aja bukan Nabi Khidir yang itu ya. Dan ada sebuah ungkapan dalam ungkapan ahli zikir, at-turqu Allah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah itu sebanyak nafas para makhluk. Jadi orang bisa merasakan Allah sebanyak nafas. Maksud dari teks ini sederhana, karena setiap nafas itu ada takdir, maka kita harus syukur setiap saat. Kita harus zikir setiap saat, gitu maksudnya. Nah, zikir itu terbagi dua, ada zikir zahir, ada zikir batin, zikir qalbi. Maka zikir yang dimaksud setiap saat itu semuanya. Zikirnya tubuh, kalau lisan dengan membaca, tubuh dengan beramal. Maka ada ayat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu zikir ahwal namanya. Zikir keadaan. Dia mau duduk, hidup, berbaring, jalan, semuanya dia zikir. Tapi yang bikin pertanyaan saya apa? Tidur, tapi dia zikir, disebut yazkuruna Allah. Mereka disebut zikir padahal mereka tidur. Itu gimana caranya? Ternyata orang yang sadar kepada Allah saat bangun, dia ingat Allah saat begini, saat sadar begini, itu akan kebawa ke alam bawah sadarnya dia nanti. Jadi bagaimana caranya supaya kita punya tak mulai dalam tidur, banyak-banyak ingat Allah di luar tidur ya. Oleh karena itu Hamzah Fansuri menyebutkan dia mencari Allah di Baghdad, mencari Allah di Ka'bah, tidak terasa bahwa dia sampai kepada Allah. Di mana sampainya? Di mana terasanya Allah ada? Ketika zikir di dalam kamar sudah takbir, baru terasa bahwa kalbunya connect kepada Allah. Jadi kalau ada teman-teman orang-orang dia benar-benar umroh, itu belum tentu benar. Ya? Abdul Hasan Syahadini mengatakan, kamu akan melihat orang yang paling rajin beramal itu kadang-kadang pencinta dunia, karena dia ingin dunianya sukses tapi lewat ibadahnya. Kenapa ke Mekah? Pas saya tanya, kebanyakan ingin doa depan multazam supaya proyeknya sukses. Ada teman kita ingin doa depan multazam supaya dapat jodoh. Kenapa nggak langsung lamaran? Ya, umroh kan mahal, umroh sekali 30 juta ya. Yang lumayan itu 30 juta ya, murah-murah masih ada yang 20 juta. 30 juta sudah bisa untuk melamar, dan persiapan nikah sederhana ya enggak, nikah tuh gak usah keren-keren apa ya. Kayak itu yang penting akadnya, wali dan saksinya, lalu makan udah selesai. Gak usah pakai yang dangdut koplo segala ya. Oke, lanjut. La tataraqqab فروض الأجيال فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مؤمن فيه. لا تترقب، janganlah kamu menanti furud al-ajyal, kosongnya atau hilangnya benturan kepada dunia. Betul. Sebelumnya pernah menjadi apa ya? Belum. Belum sampai apa? Di Madrid. Nggak apa-apa. Berarti ini sudah peningkatan jauh ya, karena biasanya mereka membid'ahkan kitab ini. Fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah. Maka sesungguhnya hal itu memutuskan dari wujudil muraqabah, adanya pendekatan kepada fima huwa mukim kafiri. Padahal Allah itu mukim kafiri, menempatkan. Oke, kita ulang ya.
Ini tadi terjemahan harfiah, sekarang terjemahan ma'nawiyah. La tataraqqa, jangan kamu menunggu-nunggu. Taraqqa itu artinya aslinya mengawasi, tapi maksud di sini adalah jangan menunggu. Furughal aghyari. Furugh artinya firagh, fatrah, kekosongan, keluangan dari aghyar. Aghyar jamak dari ghair, artinya selain Allah. Artinya jangan kamu tunggu keluangan dari kesibukan kepada selain Allah. Gitu. Jangan ditunggu-tunggu. Ntar saya tahajudnya pas tua aja deh. Gitu. Emang yakin umurnya sampai tua? Ada kan temannya meninggal sebelum tua? Ya, sudah ada belum? Teman saya sama-sama dulu kami pergerakan lah, sama-sama rohis dulu ya di sekolah. Saya masuk S1, dia lagi tes masuk IPDN. Giginya dempet, disuruh sama ininya, gigimu benerin dulu. Tapi ternyata yang dempet bagian atas, sarafnya lebih bahaya. Dicabut, pendarahan, mati hari itu juga. Padahal dia setiap kali tampil pidato juara 1 terus, suaranya bagus. Jadi kalau kami itu lomba azan, dia juara 1 atau saya yang juara 1 ya. Dan mungkin kami juara 1 berdua ya. Nama teman saya itu Andika ya. Tapi Allah ambil dia, Allah lebih sayang dia. Suaranya mirip sekali dengan almarhum Kiai Zainul Hamzah. Jadi kalau ceramah Zainul Hamzah itu kayak hidup lagi. Itu kaget ya. Jadi nggak usah ditunggu. Ada anak muda meninggal juga kok. Anak kecil juga meninggal juga kok. Bahkan belum lahir udah meninggal kok. Anak kedua saya udah meninggal di dalam tuh. Jadi anak saya seharusnya ada 3, tapi hanya 2. Kenapa? Sudah meninggal sebelum dia lahir. Jadilah tataraqab, jangan tunggu waktu luang untuk nulis skripsi. Jangan tunggu waktu luang untuk ngapain lagi? Untuk baca. Terus saya kalau udah mapan saya mau baca. Kalian harus tahu, setiap hari itu orang akan tambah banyak kebutuhan, akan tambah banyak capaian-capaian yang harus dia capai, dan dia nggak akan sanggup lagi baca seperti dia baca waktu S1. Jadi S1 itu kalau boleh disebut masa input data, baca misalnya apa yang kita suka baca bagian itu. Jadi nggak usah terlalu banyak baca bagian-bagian yang nggak penting. Sekarang sudah punya jurusan, ya, dari jurusan itu sudah punya tema yang kita suka. Jika sudah, ambil dari situ buku-bukunya, artikel-artikelnya, baca di situ semua. Bahasa Inggris, baca bahasa Inggris, bahasa Arab, baca bahasa Arab. Hukum, baca hukumnya. Tafsir, hadis, semuanya, apapun jurusan, baca itu. Sehingga nanti selesai semester 6. Semester 6 itu berarti udah 3 tahun input data. Nggak nyari judul, tapi malah kebanyakan judul. Saking banyaknya judul, pusing juga menulis apa. Ya, nggak apa juga, bagus juga itu ya. Nah, maka perlu ada penasehat akademik di kampus. Penasehat akademik itu yang akan menunjukkan ya. Jadi penasehat akademik itu sama dengan murabbi, tapi murabbi aqliyah, murabbi kitabah, murabbi dalam menulis, bukan murabbi liqa ya, bukan murabbi dalam tarbiyah yang bagian ruhiyah. La tataraqab, ini rumus. La tataraqab furughal aghyar. Dan ayatnya jelas sekali, wal asr. Kenapa Allah menyebut gitu? Karena orang menunggu waktu tua. Atau misalnya, nah kalau itu nanti kaya di waktu muda, amin ya. Jangan nunggu umroh haji di waktu tua. Karena umroh di waktu tua nyusahin orang, nyusahin orang. Tapi kalau itu terjadi ya nggak apa-apa juga. Tapi nyusahin orang. Atau minimal banyak habisin uang kita. Misalnya kita pakai kereta dorong gitu ya, kita akan menyusahkan. Jadi mumpung masih muda, lakukan semua yang bisa kita lakukan. Fa'inna dhalika yaqta'uka, kenapa sikap kamu menunggu yaqta'ukaan. Jadi kalau ada yaqta'an itu artinya akan menghalangimu. Itu artinya yaqta'uka dari apa? Wujudil muraqabati lahu, dari adanya rasa muraqabah. Muraqabah beda dengan muqarabah. Apa arti muraqabah? Merasa diintai, diperhatikan Allah Ta'ala.
kalau besok saya ada tugas mau presentasi, perasaannya hari ini gimana? Udah nyari-nyari, terus malam nanti kalau perlu bergana untuk nulis, ya benar nggak? Jadi ilmu mepet semuanya kepake ya, mepetisme, torikot mepeti ya. Jadi orang yang suka menunggu-nunggu akan menghalangi mendapatkan satu rasa namanya muraqabah. Jadi ihsan itu ada dua, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ibadah seakan memandangnya, jika tidak merasa diperhatikannya, diawasinya. Merasa diawasi itu disebut muraqabah. Ya, zikir muraqabah. Itu zikir tinggi level para wali-wali Allah. Nah, kalau belum kita jadi wali, minimal kita jadi muridnya para wali, pecinta para wali atau orang yang sedang menapakilah jalan-jalan para wali. Itu jalan muraqabah, merasa diperhatikan, gitu ya. Ini baca teks hikam ini mah nggak semua orang bisa ya. Saya bisa bukan karena saya pintar, tapi karena saya ngaji. Begitu, itu intinya. Teman saya banyak pintar, baca sendiri nggak bisa. Kenapa? Ilmu itu memang harus dari guru, harus ada syekhnya, ustadznya, murabbi, ada mursyidnya. Jadi baca teks ini memang nggak cukup pakai bahasa Arab, dia harus ada gurunya. Guru bahasa Arab ngerti nggak? Belum tentu juga. Ya. Ahli tasawuf ngerti nggak? Belum tentu. Kalau dia nggak pernah ngaji kitab ini nggak akan ngerti. Nah ini kelebihan ilmu tertentu, dia harus diambil dari ahlinya. Guru saya Maulana Syekh Nu'man Bashir dan Hasan Basri itu dua guru saya untuk kita dulu pernah belajar hikam kepada mereka berdua ya. Masih hidup salah satunya yaitu Buya Nu'man Bashir. Dan beliau juga mengajarkan sangat-sangat kitab keagamaan kepada kita ya, dari jalur orang-orang Sumatera. Fima huwa muqimuka fi dari muraqabah apa? Muraqabah merasa diawasi terhadap apa yang dia sedang meletakkan kamu di suatu kondisi atau maqam. Fima pada apa yang huwa dia muqimuka, dia meletakkan kamu di suatu kondisi atau maqam fihi. Jadi kalau mau nunggu jadi soleh jangan nunggu tua, nunggu tobat nunggu nanti aja jangan. Semua kita pendosa. Kufun dan Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang-orang yang bersalah, karena semua orang bersalah, maka sebaik-baik bersalah adalah yang mau tobat. Itu mahal ya. Berat sekali. Kita harus menyiksa diri sendiri, tapi sebenarnya kita bukan menyiksa diri. Sebenarnya tobat itu menyegarkan diri. Keluar dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih menyegarkan. Berat sekali tobat itu. Tapi beratnya cuma sampai kita lepas dari rasa itu. Jadi kenapa orang berat meninggalkan tidur? Karena tidur nggak bikin orang gemuk juga ya, nggak bikin orang pintar. Ya kan tidur bikin pintar. Bikin pintar nggak tidur? Enggak ya. Bisa selesai nggak tulisan dengan tidur? Ya, tapi kenapa kita untuk presentasi besok mau bergadang, mau presentasi depan dosen, tapi mau presentasi di akhirat nanti kita nggak mau bangun tahajud atau minimal witir sebelum tidur. Kenapa nggak mau? Berarti kita lebih iman kepada dosen ya. Dosen aja jadi Tuhan sekalian. Oke, sedikit lagi. Lanjut. لا تستدرك وقوع الأقدار ما دامت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نحكيها. لا تستدرك وقوع الأقدار janganlah kamu merasa asing وقوع الأقدار atas kejadian kekacauan. Nah, dapat fi hadhihi dar selama kamu ada di rumah ini. Itu bisa baca bentar ya. Selama engkau misalnya begitu. Selama engkau fi hadhihi dar, selama engkau berada di dunia ini. Fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfiha. Maka sesungguhnya tidaklah abrazat, buruz, beres artinya menampakkan atau mengeluarkan.
Dan sesungguhnya tidaklah dunia itu menampakkan. dunia itu menampakkan, melainkan dia itu adalah Yang emang sepatutnya dia keluarkan, ya, yang dia sifati wa wajibun Tuhan, dan wajib dengan sifat yang baik. Kita ulangi ya, apa-apa kita peras saat ya. Biar menerjemah, biar nanti bisa ngajar hikam ya. Kalau nggak begini nggak bisa. Saya begitu caranya sama guru dulu, suruh baca. La tastakhrib, ya. Jangan kamu merasa gharib, apa arti gharib? Asing, aneh. Kok dunia begini ya? Sering itu. Pernah ngerasa gitu nggak? Kok hidup saya begitu ya? Ada yang pernah mengalami sesekali? Pernah ya? Merasa kesepian, jenuh, sepi. Nanti kalau nikah juga akan merasa jenuh. Bukan jenuh begininya, bukan sama suaminya. Hati aja jenuh, gitu. Jadi kejenuhan itu dia permanen. Kejenuhan hakiki itu ketika orang tidak mengenal Allah Ta'ala, tidak dekat dengan Allah Ta'ala. Nggak ada lo nggak rame gitu ya. Kalau nggak ada Allah itu nggak rame di kolom. Nggak cukup dengan ada seseorang yang kita suka. Lantas tadi, maka jangan kamu merasa aneh wuku al-aqdar, terjadinya kekacauan, kejenuhan, kebosanan, musibah, penyakit, masalah, itu disebut aqdar. Jamak dari kadar atau kidar, artinya masalah-masalah. Kalau air misalnya kotor kita sebut kadarat, al-miyah al-muqaddarat, al-muqaddarat ya, air yang keruh, yang kotor. Dunianya keruh, ya wajar ya. Dunia itu bahasa Arab dunia. Dunia artinya rendah, bahasa Arab. Dunia, mati dunia, maka disebut duna. Duna itu selain tapi yang rendah. Jangan kamu merasa aneh dengan terjadinya kebosanan, kejenuhan, keburukan, masalah, penyakit. Madumta artinya selama engkau, atau madamat selama fi hadhihi dar, di hadhihi ini dar itu kampung dunia ini. Pernah flu nggak? Ya. Waktu lagi flu parah itu dunia kita kayak aneh, karena di sini tutup dan begini ya, gitu. Rasanya aneh ya? Ya, pernah ngerasa aneh? Ya. Gitu, flu itu nggak penyakit berat, tapi kalau terjadi itu bikin lumayan badnya luar biasa ya. Apalagi perempuan haid, cowok haid ya. Itu juga ada bad moodnya ya. Ada satu kondisi, saya nggak pernah haid sih ya. Tapi kita berteman, beristri, punya murid, dan itu kita lihat ada wajah-wajah begitu ya. Tubuh ini dia punya karakter, punya siklus setiap hari, setiap bulan. Misalnya perempuan merasa repot, kok saya haid sih? Lagi-lagi kalau cowok, enaknya haid nggak sholat. Iya. Benar nggak? Emang seneng haid. Itu anak-anak tuh yang ngomong gitu ya. Dulu saya waktu masih kecil nanya, emang haid ya? Asik dong nggak sholat. Jadi kita ngerasa sholat itu beban. Merasa beban itu berarti ada satu masalah ya. Masalah di kolom. Baik, fa'innaha ma'akhrazat. Sesungguhnya dunia yang hina itu tidaklah menampakkan kecuali apa yang pantas dan kehinaannya. Gitu. Mustahikun wasuha. Yang pantas, yang patut dari sifat hinanya. Bahwa wajibun naktuha, yang emang wajib semestinya dari karakternya. Apa karakter dunia? Coba lihat, berubah, hancur, muncul yang baru, berubah lagi, hancur, muncul yang baru, gitu kan? Yang mungkin terus, itu karakter dunia. Jadi orang yang nggak siap berubah, nggak siap hancur, nggak siap tumbuh baru, ya sudah mati aja ya. Hidup sedang, tapi mati tak mau. Orang-orang yang tubuhnya masih di sini, nyawanya masih di sini, dia harus siap dengan itu.
wajah kalian ini kan lagi segar-segarnya ya. Kalau sebenarnya perempuan tuh nggak perlu pakai bedak juga udah cantik ya. Cuma harus ada pembersih segala macam bla 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 yang kategorinya itu. Cowok-cowok ini nggak perlu pakai aneh-aneh ya. Pada pakai bedak nggak sih? Gak usah, gak usah pakai, gak usah pakai. Cowok kalau pakai bedak, dia akan merasa tidak pede depan orang. Cukup cewek aja begitu. Cewek harus ada dikit gitu ya. Celok. Saya dulu agak sering begitu. Jadi saya dulu punya bedak plus juga punya pembersih. Tapi hidup kok ribet sekali gitu. Kalau ada tamu di depan, apalagi tamunya lawan jenis, saya nggak pede kalau nggak pasang dulu. Waduh. Ya ini lama-lama jadi gemulai ya. Itu ribet sekali ya. Urusan jerawat itu dulu ternyata semakin dikasih pembersih kok malah makin merah. Juga saya berhenti. Tapi tidak. 40 hari hilang ya. Jadi dia muncul aja lah segitu. Nggak ada lagi riuh ya. Kalau pembersih mungkin cowok kesini dulu ya. Tapi kalau beda nggak usah lah. Ya, coba nggak usah pakai. Dan rasakan kenyamanan luar biasa. Ya, cowok itu walaupun jerawat itu cakep. Kalau cewek harus berbeda. Karena penangkal tabir surya, macam-macam. Wajah ini nggak salah nanti kok jerawat ya? Emang tempat jerawat di muka, bukan di telapak kaki. Jadi kalau ini soalnya maaf jerawat itu tidak akan muncul kecuali di muka, bukan di telapak kaki, bukan di sikut juga ya. Di sikut namanya lain lagi, ya, bisul dan beda lagi ya. Jadi coba dilihat apapun yang terjadi pada tubuh ini itu menurut fitrahnya. Saya ini berkali-kali dibilangin sama teman, kamu itu operasi aja gitu. Saya bilang udah lah biarin. Dengan tumbuh setelah saya kena cacar ya. Dulu nggak ngerti kalau itu cacar, begini malah robek. Itu robeknya pulang dari Thailand ya, oleh Thailand. Jadi orang-orang lagi asik di sana, saya malah tepar depan bis, nggak bisa ngomong-ngomong. Berangkatnya gagah, pulangnya hancur muka saya, bengkak semua. Tapi itu nikmat sekali, saya dapat pelajaran ya. Jadi waktu berangkat tuh jadi prima donanya. Udah perhatiin orang, ini cowok kok mau ikut sendiri gitu ya. Tapi pulang-pulang paling hancur, mukanya lebih jelek dari orang yang tua 60 tahun. Waktu di imigrasi kan saya pakai masker, jadi pakai cadar gitu ya. Saya buka, takut dia. Itu nikmatnya kalau muka begitu ya. Jadi saya nggak perlu diinterogasi macam-macam, langsung. Maka Imam cucu dari Ali bin Abi Thalib nama Ja'far as-Sadiq, Imam Ahli Sunnah, tapi diklaim oleh orang Syiah imam mereka. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan laula Malik la halaktu, laula Ja'far la halaktu. Kata Malik laula Ja'far la halaktu, kalau bukanlah karena Ja'far as-Sadiq tentu Malik akan menjadi binasa. Begitu kata Abu Hanifah, pertanyaan sama. Maksudnya mereka akan gila popularitas, akan senang dipuji orang. Udah asik di situ. Ternyata mereka ketemu Ja'far as-Sadiq dan mengajarkan keikhlasan dan keterwaduan. Ja'far as-Sadiq ini apa kata dia? Man talaba ma lam yukhlaq ata'ala nafsahu wa lam yurzaq. Siapa yang menuntut mencari sesuatu yang enggak diciptakan atau menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya, dia hanya membuat lelah dirinya. Jadi mikirin kayak tadi ya, kok jerawatnya muncul lagi, udah biarin, nanti juga hilang kok. Kan kalian bukan mau nikah sekarang kan, ya nanti juga hilang kok, buka jerawatnya, kalau aku lagi ya. Maka ketika beliau ditanya begitu, mengatakan begitu, lalu ditanya, apa yang engkau maksud wahai Ja'far as-Sadiq? Jawaban beliau apa? Ar-raha fid dunya, yaitu merasakan kerehatan, kenyamanan di dunia.
Jadi jangan pernah merasa nyaman di sini. Kos-kosan yang sempit, yang udah tinggal di kos-kosan ya, kontrakan, asrama udah masih enak ya, enak banget ya, juara lagi ya. Juara kita gimana ya? Ya, alhamdulillah, udah enak ya. Beberapa wilayah kan cuma pakai tempat yang sempit, dan kita dapat tempat yang enak. Nah, teman-teman semua, Imam Ja'far Shadiq rahimahullah mengatakan Allah fi dunya, kenyamanan, kesenangan itu nggak akan ada di dunia, nggak ada di dunia. Jadi jangan pernah cari senang di dunia, senang-senang tidur, nggak ada cerita di sini ya. Jadi setiap malam jangan niat mau leha-leha dalam tidurnya, tapi niatkan tidurnya untuk bangun tahajud. Coba niatin gitu, biar tidurnya itu ada nilainya. Mau tidurnya dianggap ibadah, maka tidurnya niatkan untuk buat ibadah, biar kuat presentasi. Nah, itu ibadah juga ya, bukan mau kuat ngedek ya, ketemu seseorang atau mau jalan-jalan. Saya dulu waktu mahasiswa dapat nikmat bisa tidur kapanpun dan dalam keadaan apapun. Lagi duduk begini bisa tidur, tapi harus disengaja. Cuma kalau lagi presentasi nggak bisa tidur juga. Misalnya kalau udah bosan nih duduk-duduk, udah macet, udah saya niat tidur, ya Allah kasih dong, udah 5 menit tidur, nanti connect lagi ngomong apa. Nah sekarang udah gak bisa begitu ya, pengennya balik lagi kayak dulu. Kita kembali ke sini bahwa kalau kita hidup di sini, hidupnya harus siap dengan semua tantangan-tantangan itu, challenge-challenge yang begitu. Kemudian kalau nanti antum itu bimbingan skripsi, apa yang terjadi biasanya? Pasti di ombak-ombak sama dosennya. Karena ini tips biar buat skripsi tidak merasa nyesek. Kalau dosennya bilang ini salah, kalau nggak bisa debat ikuti aja. Malah bilang makasih sudah dibenerin gitu. Makasih Pak, udah dibenerin. Nah, nanti saya ini. Tapi kalau kita udah benerin, lalu dia lupa kok menulis itu, ya kan bakal kemarin dulu ya. Kasih catatannya. Nah, saya sangat menikmati kalau misalnya saya mau bimbing, nikmat sekali. Karena dengan di situ kita ada proses yang kita sebut sebelumnya penampaan. Bisa kalau tempat lebih banyak maka lebih kurang. Nah, kenapa orang takut dari ujian? Karena dia nggak biasa di debat waktu bimbingan. Jadi waktu bimbingan harus kuat, disalah-salahin. Nanti yang udah S1 mau S2 begitu lagi ya. Saya nggak disalah-salahin itu S3 doang. S3 itu cuma bimbingannya lewat sekretarisnya, kasih sekali, udah. Habis itu saya tulis semua 4, langsung keterangan C 2 kali aja. S3 ya, tapi S1 nya 5 kali dirombak. Pernah nggak dirombak 5 kali? Dan tidak pernah merasa kesal. Saya menikmati itu, menikmati proses. Karena bagi saya, skripsi harus begitu. Kan di Medan itu ada dosen yang dibunuh. Ya, dan di Jogja juga ada kejadian dosen dibunuh. Kenapa? Karena masalah kalian tadi, mahasiswanya nggak terima disalah-salahin. Nah, itu mahasiswa gila ya. Ini bukan polibun, akilun, polibun majnun. Saya ada waktu ternyata ya, kita waktu ada 12 menit lagi. Ada pertanyaan? Lanjut. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Masih di sana apa lagi? Matawakkofa matlabun anta talibu birabbika wala tayassaru matlabun anta talibu binafsika. Apa yang kamu minta tak akan terhalang kepada Tuhanmu selama engkau itu meminta kepada Tuhan. Namun apa yang kamu minta tak akan datang selama engkau mengandalkan diri. Ya, kita coba terjemah lagi. Ma tawakkufa, tidaklah apa tadi tawakkuf berhenti. Artinya doanya nggak naik. Tidaklah berhenti, tidaklah terhalang oleh matlabun, suatu permohonan permintaan, engkau talibu, memintanya, memohonnya, birabbi, dengan Rabbi. Bi di situ artinya bukan dengan, tapi kepada. Bi bermakna ila, karena huruf jar itu memaknai satu sama lain.
tidaklah terhalang berhenti di suatu permohonan anta talibuhu, engkau memohonnya kepada Rabbmu. Wala tayassara, dan tidaklah mudah matlabun, suatu permohonan untuk dikabulkan, anta talibuhu, engkau menuntutnya binafsi, kepada dirimu, mengandalkan dirimu. Maksudnya adalah doa yang, kalau doa itu, jadi kapan saya berdoa? Saya berdoa kalau saya ngerasa saya ngobrol dengan dia. Kalau belum terasa dekatnya itu, saya belum doa. Oleh karena itu, doa, sebelum doa perlu ada zikir. Ciri-ciri doa yang connect diangkat itu adalah saya merasa kayak saya didengar oleh dia. Berarti kita lagi berbicara kepada yang ada. Dan Nabi mengatakan dalam diskusi dari Allah Ta'ala, ana jalisun man dzakarani, aku teman duduk, teman ngobrol orang yang berzikir. Jadi untuk merasakan rasa hadirnya Allah itu, jalannya cuma satu, gak ada yang lain. Zikir sebelum doa. Zikir sebelum doa. Dan zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, afdal zikri la ilaha. Ya, dan inti la ilaha Allah adalah Allah, Allah, Allah itu. Makanya dalam Kimia Sa'adat, Imam Ghazali zikirnya la ilaha Allah, Allah, Allah itu kan. Nah, Allah itu tidak bercerai dengan namanya. Kita panggil namanya, maka Allah sahut. Tapi kita sudah contohkan sebelumnya, burung beo ketika mengatakan Assalamualaikum wajib dijawab nggak? Kenapa? Karena dia tidak mengatakan itu dari hatinya. Toh burung beo bilang I love you, I love you. Ya, apakah kita kemudian jatuh cinta ke dia? Enggak kan? Kenapa? Dia tidak berbicara dengan kolomnya. Lalu siapa yang kemudian yang akan dijawab oleh Allah Ta'ala? Orang yang jika dia minta dalam kesadaran kolomnya, dia minta kepada yang ada. Coba orang tua lagi ada terus apa beritahu itu. Orangnya kan ada di sini. Itu namanya apa? Ngayal, ya. Benar nggak? Allahnya nggak terasa ada. Terus kita minta ke dia. Makanya saya lebih senang zikir daripada doa. Karena zikir itu adalah afdal doa. Afdal